Shalom dan selamat pagi untuk semua anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga ibu menjumpai anak-anak berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita melanjutkan lagi kegiatan belajar kita dari rumah. Pada hari ini kita akan belajar dari buku tema 7. Buku tema 7 ini kita akan belajar tentang kebersamaan. Dan selama 4 minggu ke depan kita akan belajar 4 subtema, yaitu subtema 1 kebersamaan di rumah, subtema 2 kebersamaan di sekolah, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, dan subtema yang keempat kebersamaan di tempat wisata. Nah, anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini sampai dengan 6 hari ke depan, kita akan belajar dari subtema 1, yaitu kebersamaan di rumah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak akan mempelajari subtema 1 mulai dari halaman yang kedua. Untuk itu, sebelum kita belajar, ibu ajak untuk anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 7 halaman 2. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar bersama-sama? Jika sudah siap, maka ibu ajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, ibu mau mengajak anak-anak untuk kita bersama-sama membaca teks bacaan yang terdapat di halaman 2. Teks bacaan ini berjudul Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ini adalah gambar yang menunjukkan kebersamaan ketika berada di rumah. Anak-anak yang ada di rumah seperti yang sudah ibu sampaikan tadi, bahwa pada hari ini sampai dengan 6 hari ke depan kita akan belajar dari subtema 1, yaitu kebersamaan di rumah. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini kita belajar dari pembelajaran yang pertama atau pembelajaran 1. Nah, mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pembelajaran 1, ibu mengajak kita untuk bersama-sama membaca teks berjudul Kebersamaan di Rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ayah membacakan dongeng berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ibu akan menyampaikan dongeng berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Silahkan anak-anak membaca sendiri dongeng tersebut. Setelah membaca dongeng berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan, silakan anak-anak menjawab 3 pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng yang baru saja anak-anak baca. Silakan tulislah jawabanmu di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya ibu ajak untuk anak-anak mengamati gambar yang ada di halaman 7. Gambar ini menunjukkan kebersamaan yang terjadi di rumah Siti. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue donat dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, anak-anak yang ada di rumah. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di halaman 8.
Gambar itu adalah gambar kue donat yang masih utuh dan kue donat yang sudah dipotong sama besar. Nah, anak-anak yang ada di rumah, di sini kita akan belajar mengenal pecahan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang ibu ajak untuk anak-anak mengamati kue donat yang masih utuh. Coba anak-anak lihat. Ini adalah satu kue donat yang masih utuh. Berikutnya, kue donat yang masih utuh ini dibagi menjadi 2 potong sama besar. Kue donat yang masih utuh ini dibagi menjadi 2 potong sama besar. Satu potongan kue donat ini besarnya adalah setengah. Satu potongan kue donat ini besarnya setengah. Dapat dikatakan setengah karena potongannya sama besar. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan kue donat yang kedua. Ini adalah satu potongan kue donat yang masih utuh. Kemudian potongan kue donat ini dibagi menjadi 2 bagian. Satu potongan besar dan satu potongan kecil. Nah, anak-anak, potongan besar ini bukan setengah. Kenapa bukan setengah? Karena tidak dibagi sama besar seperti potongan kue donat yang pertama. Potongan kue donat yang kecil juga bukan setengah, karena tidak dibagi sama besar. Jadi, setengah dapat satu potong jika dibagi menjadi 2 dan besarnya setengah, maka kue tersebut harus dibagi sama besar. Ya. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan kembali di halaman 9. Ini ada satu donat yang masih utuh. Donat yang masih utuh ini kemudian dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian sama besar, sehingga satu bagian donat dari 2 bagian yang sama besar itu dapat dikatakan satu bagian donat dari 2 bagian donat yang telah dibagi tadi besarnya adalah setengah atau 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Jadi satu donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka satu bagian donat dari 2 bagian donat disebut 1/2, dibaca setengah atau 1/2. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya ibu mau ajak anak-anak untuk memperhatikan gambar potongan donat yang ada di halaman 9. Anak-anak, coba anak-anak lihat. Satu potong donat ini dipotong menjadi 2 bagian donat yang sama besar. Sehingga 2 bagian donat ini disebut setengah. Masing-masing bagian donat ini disebut setengah. Mengapa 2 bagian donat di samping ini disebut setengah? Ya, benar sekali disebut setengah karena ukurannya sama besar. Karena dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Selanjutnya gambar donat yang kedua, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian tetapi tidak sama besar. Yang bagian yang pertama lebih besar dari bagian yang kedua. Sehingga 2 buah potongan donat ini tidak disebut setengah. Mengapa 2 bagian donat ini tidak disebut setengah? Karena 2 bagian donat ini tidak dibagi sama besar. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana penjelasan ibu tadi? Apakah anak-anak sudah bisa mengerti dengan baik? Jika anak-anak sudah bisa mengerti dengan baik penjelasan ibu tentang pecahan, maka
Ada tugas di halaman 10 yang perlu anak-anak kerjakan. Silahkan anak-anak melengkapi pernyataan yang perlu anak-anak lengkapi. Silahkan jawablah di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya di halaman 11 terdapat 6 gambar. Gambar-gambar ini sudah dibagi-bagi sama besar. Tugas anak-anak adalah arsirlah setengah bagian dari gambar tersebut. Ibu memberikan contoh gambar yang pertama. Ibu mengarsir setengah bagian dari gambar. Berarti kalau kita mengarsir setengah bagian dari gambar, berarti salah satu bagian potongannya yang kita arsir. Atau kita beri warna. Jangan diwarnai dua-duanya. Karena kalau diwarnai dua-duanya berarti itu tidak menunjukkan pecahan setengah. Tidak menunjukkan setengah bagian dari gambar. Nah, kalau anak-anak hanya mengarsir setengah bagian, maka dapat dikatakan itu adalah pecahan setengah atau setengah bagian dari gambar. Silahkan warnai atau arsilah di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Anak-anak tahu kentongan atau tidak? Kentongan adalah sesuatu yang dibuat dari bambu. Dapat digunakan untuk sebagai tanda atau alarm atau bel. Nah, anak-anak, kita dapat membuat bunyi kentongan dengan bunyi yang bervariasi. Jadi bunyi yang teratur berulang disebut birama. Saya ulangi, bunyi yang teratur berulang disebut dengan birama. Dalam birama ada bunyi kuat dan juga ada bunyi lemah. Nah, anak-anak, bunyi kuat berarti ketika kita membunyikannya, bunyi yang keluar begitu keras terdengar. Kalau bunyi yang lemah berarti ketika kita membunyikannya akan terdengar tidak kuat, tidak keras didengar oleh telinga. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Kalau kita memukul meja dengan menepuk tangan, mana yang lebih kuat? Memukul meja atau menepuk tangan? Atau anak-anak silakan memilih. Bunyi yang kuat yang memukul meja atau bunyi yang kuat menepuk tangan. Nah, anak-anak, jika dibandingkan, maka bunyi memukul meja atau bunyi yang pertama akan lebih kuat dari bunyi menepuk tangan atau bunyi yang kedua. Nah, anak-anak juga bisa mempelajarinya di rumah. Anak-anak bisa memukul meja, anak-anak juga bisa menepuk tangan, anak-anak juga bisa memukul kaleng, anak-anak juga bisa memukul tripleks. Lalu anak-anak bandingkan mana yang bunyinya lebih kuat, mana yang bunyinya lebih lemah. Nah, anak-anak, dengan percobaan tersebut, percobaan yang anak-anak lakukan, coba anak-anak jawab pertanyaan yang ada di halaman 12 dan halaman 13 berkaitan dengan bunyi kuat dan bunyi lemah. Pertanyaannya adalah sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Contoh yang tadi Ibu bilang, anak-anak bisa memukul kaleng dan memukul tripleks. Lalu anak-anak bandingkan kira-kira mana bunyi yang lebih kuat dan mana bunyi yang lebih lemah. Begitu pula dengan nomor 2. Pertanyaannya adalah Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda berikut ini. Bunyi yang paling kuat itu yang mana? Nomor berapa? Bunyi yang paling lemah itu ditunjukkan dengan nomor berapa? Jadi silahkan tulislah jawabannya di dalam buku tulismu masing-masing. Tentang bunyi yang lemah dan bunyi yang kuat ini ada 2 pertanyaan di nomor 1 dan nomor 2. Silahkan anak-anak menjawabnya di dalam buku tulismu masing-masing.
Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak selesai membunyikan benda di sekitarmu yang menghasilkan bunyi kuat dan bunyi lemah, lalu menjawab beberapa pertanyaan untuk melatih pemahamanmu, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Ibu sangat berharap setiap materi pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak dapat berguna, dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.